Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya. Saya di sini sebagai moderator, nama saya Badri Marsyad Babu. Saya hormati kepada dosen di sini kami kelompok 13 akan mempresentasikan terkait resep kasus 3, yang mana dari anggota kelompok kami di sini ada Widya Astuti NIM 17930061, ada Adin Muiza, ada Rahel Sejenia, dan yang terakhir yaitu ada Mbak Bayuba. Langsung masuk ke dalam pembahasan resep kasus ketiga kelompok kami, kelompok 13, yang mana ada 5 poin yang akan dibahas di sana. Yang pertama terkait screening resep, yang kedua lanjut kepada patofisiologi, selanjutnya yaitu pada etiologi, poin keempat penyelesaian masalah, yang nanti di sana ada 2 poin yang akan kita bahas di situ, dan poin terakhir yaitu ada KIE. Tentu saja masuk ke dalam poin pertama yaitu screening resep yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Adin. Waktu dan tempat saya persilakan. Iya, yang pertama yaitu screening resep. Di sini ada resep yang terdiri dari Amoxan 500 mg, Voltaren 50 mg, dan Imbus Forte. Untuk nama pasiennya yaitu Bapak Pander dengan umur 48 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, berat badan atau tinggi badannya tidak tercantum. Untuk persyaratan administrasinya, tidak tersedia nomor SIP dokter, paraf dokter, tanggal resep. Untuk permasalahan ini dapat ditanyakan kepada dokter melalui nomor telepon yang tertera pada resep. Untuk persyaratan farmaseutiknya tidak terdapat bentuk sediaan obat dan aturan pakai obat. Untuk masalah ini dapat ditanyakan langsung kepada dokter melalui nomor telepon atau melihat di literatur. Untuk persyaratan klinisnya, tepat indikasinya iya, tepat dosisnya iya, tepat waktu penggunaan tidak karena tidak tercantum pada resep aturan pemakaian sesudah makan atau sebelum makannya. Untuk duplikasi pengobatannya tidak ada, untuk alerginya tidak ada, dan untuk kontraindikasinya tidak ada. Terima kasih. Selanjutnya terkait etiologi dan patofisiologi, yang mana yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Saudari Kirgen. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi dan patofisiologi dari inflamasi dan infeksi ini. Jadi infeksi ini dipicu oleh virus atau bakteri yang kemudian akan mereaksikan autoimun, menyerang sendi dan terkadang juga organ lain, yang menyebabkan sel-sel kekebalan bermigrasi dari darah ke dalam sendi dan lapisan jaringan atau sinovium, yang kemudian akan menghasilkan sel kekebalan menghasilkan zat inflamasi yang akan menyebabkan iritasi, pembengkakan dan peradangan, terus rabut otot mengalami perubahan degeneratif dan ruang antara tulang ruang itu menyempit, sehingga cairan berlebih terhadap sendi itu mengikis tulang yang berdekatan dan terjadinya kerusakan antar tulang sehingga menyebabkan sakit, bengkak, rasa hangat saat tertentu. Oke, terima kasih kepada Saudari Kirgen, dan masuk kepada poin selanjutnya yaitu terkait permasalahan. Monggo, permasalahan pertama. Saudari, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, untuk permasalahan, ada seorang pasien ingin menebus resep di apotek Anda, namun uang yang ia bawa tidak cukup untuk menebus semua. Solusi apa yang akan Anda berikan bila pasien hanya membawa uang Rp70.000 dengan Amoxannya 4.000 per tab, Imbosnya 8.000 per tablet, dan Voltarennya 8.000 per tablet. Untuk penyelesaian permasalahan yang pertama itu, apotek
Apoteker memberitahuan pasien apabila dengan nominal uang yang dibawa, pasien hanya dapat menebus obat sebagai berikut. Amoksan yang 500 mg itu 10 kapsul dikali 4.000 berarti 40.000. Dan Voltaren 50 mg itu 3 tablet dikali 8.000 berarti 24.000. Total harga obatnya Rp60.000. Untuk alasan di pilihan penyelesaiannya ini, yang pertama itu amoksan tetap harus ditebus penuh karena merupakan antibiotik yang harus dikonsumsikan minimal 3 hari. Yang kedua, Voltaren diberikan hanya 3 dulu untuk mencukupkan dengan nominal uang yang dimiliki pasien dengan diberikan 3 tablet. Jumlah yang diberikan karena menggunakan Voltaren yang diberikan dokter adalah prorata atau bila diperlukan. Yang terakhir, imbus tidak diberikan karena memang merupakan suplemen makanan yang apabila tidak ditebus dapat digantikan dengan pola makan dan pola hidup pasien. Untuk KIE solusi yang pertama, dengan cara farmakologis, amoksan 500 mg. Amoksan ini merupakan obat antibiotik, diminum 3 kali sehari, sekali minum 1 kapsul setiap 8 jam. Obat ini harus dihabiskan agar penyakit infeksi yang diderita Bapak segera sembuh. Apabila tidak dihabiskan, maka luka yang diderita Bapak tidak akan sembuh ya. Yang kedua, Voltaren 50 mg. Kandungan utama dari Voltaren yaitu natrium diklofenat. Obat ini untuk mengurangi rasa nyeri yang diderita Bapak. Obat ini diminum 1 tablet ketika merasa nyeri. Diminumnya setelah makan. Apabila Bapak masih merasa nyeri dan obat ini sudah habis, Bapak bisa menebus kekurangan obat dengan membawa kopi resep ini. Jadi terima kasih kepada Mbak Zaibah yang tadi terkait permasalahan pendapat pertama. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh saudari Ibi terkait penyelesaian permasalahan. Sudah cepat berkenan. Terima kasih atas waktunya. Penyelesaian permasalahan dari resep ini menurut kelompok kami ada 2. Yang kedua yaitu yang pertama, makanya apoteker meminta persetujuan pasien untuk mengganti salah satu obat dengan obat lain yang kandungannya sama. Kemudian, apabila pasien menyetujui, apoteker kemudian menghubungi dokter untuk konfirmasi terkait penggantian obat. Nah, obat yang diganti yaitu Voltaren 50 mg yang merupakan obat paten diganti dengan obat generik natrium diklofenat 50 mg. Rincian obat ini didapatkan pasien beserta total harga yang dibayar yaitu yang pertama amoksan 500 mg 10 kapsul, per kapsul harganya 4.000, jadi totalnya 40.000. Untuk natrium diklofenat 50 mg ditebus semua 10 tablet, per tablet harganya Rp500, maka untuk 10 tabletnya Rp5.000. Untuk imbusnya ditebus 3 tablet saja, ya 3 kali 8.000 sama dengan Rp24.000. Jadi total pasien dapat menebus obat yang disarankan yaitu Rp69.000 dan di bawah Rp70.000. Alasan untuk memberikan solusi ini yang pertama yaitu amoksan yang diberikan penuh karena memang merupakan antibiotik yang harus dikonsumsi minimal 3 hari. 3 hari kali 3 kapsul per harinya berarti 9 hari. Maka diberikan 10 kapsul penuh. Yang kedua yaitu Voltaren diganti dengan natrium diklofenat yang merupakan obat generik yang lebih murah. Terus setelah itu yang diberikan hanya 3 tablet karena memang ini merupakan suplemen yang berfungsi untuk meningkatkan pasien dan meningkatkan daya tahan tubuh pasien, maka hanya diberikan 3 tablet saja dan sisanya dapat ditebus di lain hari. Untuk KIE solusi yang kedua yaitu untuk amoksan 500 mg. Amoksan merupakan antibiotik yang harus diminum minimal 3 hari. Satu harinya minum 3 kali setiap 8 jam. Jadi setiap 8 jam itu minumnya 1 kapsul.
Berarti minum lagi jam 2 dan seterusnya setiap 8 jam 1 kapsul. Obat ini harus dihabiskan minimal 3 hari karena untuk mengurangi infeksi, mengobati infeksi yang diderita oleh pasien. Apabila tidak dihabiskan, maka luka yang diderita akan lebih besar dan tidak sembuh. Untuk obat natrium diklofenak 50 mg merupakan obat pengganti Voltaren yang disarankan. Kandungan utamanya yaitu kandungan dari Voltaren ini natrium diklofenak. Jadi diberikan natrium diklofenak yang merupakan obat untuk mengurangi rasa nyeri yang diderita oleh pasien. Nah, obat ini diminum 1 tablet saja ketika pasien merasa nyeri. Yang akhir yaitu obatnya Imbus Forte. Imbus ini merupakan suplemen makanan, suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh pasien, sehingga obat ini diminumnya 1 kali sehari saja pada saat pagi hari. Untuk 3 obat yang diberikan pertama berarti dikonsumsi selama 3 hari. Apabila pasien berkenan untuk menebusnya maka sisa imbusnya dapat ditebus di lain hari dengan membawa kopi resep. Atau jika tidak ditebus juga tidak apa-apa, digantikan dengan pola hidup pasien, pola makan dan pola hidup pasien. Oke, terima kasih kepada saudari Winnie. Pada poin selanjutnya yaitu terkait KIN dan farmakologis. Ya, untuk Bapak Panger umur 48 tahun ini terkait KIN dan farmakologis itu ada 3 poin. Pada poin pertama, Bapak dianjurkan untuk sementara tidur dengan waktu yang cukup, yang mana fungsi dari tidur dengan cukup ini untuk menunjang kesehatan dari Bapak tersebut. Dan poin kedua yaitu untuk sementara Bapak dianjurkan untuk menghindari makanan-makanan yang lemak seperti gorengan, susu, dan juga keju. Dan untuk yang poin terakhir yaitu Bapak dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi serat. Salah satu contohnya makanan yang tinggi serat yaitu buah-buahan. Mungkin itu terkait poin dari KIE dan farmakologis. Saya selaku moderator di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman kalian yang sudah menyempatkan waktunya, dan kepada dosen kami yaitu Apoteker Jana Wali dan Upang. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila pada video ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, entah itu mulai dari pembuatan PPT sampai dalam perekaman ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Saya tutup diskusi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.